Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, berterima kasih atas segala berkat-Mu, dan kami memuji Engkau karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami untuk selalu mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman dan mengerti firman-Mu, penjelasan dan pemahamannya di dalamnya. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat pengertian itu, agar kami juga oleh Roh-Mu menjadi pelaku firman. Kami bersama mendengarkan dan kami bersama bertumbuh berdasarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Berkati ya Tuhan dan sertai pemberitaan firman dan penjelasan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau mengasihi kami, beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan kita akan bersama renungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya ini menjadi kekuatan bagi pertumbuhan iman kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan situasi kita saat ini dan upaya manusia untuk mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan supaya berhasil, kita tahu bahwa ada 3 hal yang ada pada diri kita, dan itu tidak bisa dipungkiri. Pertama, kita ini ciptaan. Kita tidak bisa ada dengan cara apapun kecuali diciptakan. Orang tua, keluarga, semua itu ciptaan. Dan tentu kita menyadari itu, bahwa kita sebagai ciptaan punya hidup dan kehidupan datangnya dari Tuhan. Dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Dan keberadaan kita di sini juga ada di antara ciptaan yang lain. Sebagai ciptaan, kita berada di dalam sistem kehidupan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ada di dalam sistem kehidupan itu. Baik yang mengatur alam, bumi, umat manusia, maupun diri kita. Semuanya ada sistem kehidupan yang mengaturnya. Sehingga kita tidak bisa hindari, sekalipun kita punya kapasitas untuk menggunakan akal budi, menggunakan tubuh dan indrawi kita, mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu, dan memanfaatkan sesuatu yang kita temukan itu. Tapi pertama, kita harus sadari bahwa kita itu ciptaan. Ada tubuh, ada jiwa, ada yang jasmani, dan ada yang rohani. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang tubuh dari debu tanah, yang jiwa dari nafas kehidupan yang diberikan Tuhan. Yang tubuh cepat atau lambat akan kembali kepada debu tanah. Yang roh ketika diciptakan bersifat kekal, untuk selama-lamanya ada. Itulah kita sebagai ciptaan. Selama kita hidup,
keberadaan kita, tubuh dan roh ini menyatu dan membuat kita menyadari bahwa ada sesuatu yang kedua, yaitu terbatas. Kita itu terbatas, ruangnya terbatas, waktunya terbatas, dan juga dibatasi oleh keberadaan diri kita, dibatasi oleh sistem yang ada, dibatasi oleh segala sesuatu. Kita tidak bisa bebas mutlak dan bebas murni, tidak bisa. Ada batasan-batasan yang kita mesti sadari dan ketahui dengan benar. Karena kita tidak bisa melintasi ruang dan waktu dalam waktu atau saat atau kondisi apapun, tidak bisa. Contoh, kita sekarang ada di sini. Yang mungkin menerobos waktu adalah pikiran kita. Yang mungkin menerobos ruang adalah pikiran kita, imajinasi kita, ilusi-ilusi yang ada. Tetapi kita tetap terbatas karena kita diikat dan berada dalam tubuh ini. Kita tidak bisa melintasi itu. Terbatas, benar-benar terbatas. Apapun yang kita perbuat dan kita lakukan dengan mengatakan aku mau merdeka, aku mau bebas, aku mau melakukan ini dengan kemauanku sendiri pun terbatas oleh berbagai pengetahuan, pengalaman, intuisi kita. Jadi bagian yang kedua ini menunjukkan memang kita itu makhluk terbatas. Ada waktunya kita berakhir menyelesaikan perjalanan hidup kita. Ada waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang beratus tahun baru terpisah sementara tubuh dan roh kita. Yang ketiga, kita adalah orang berdosa. Kita berdosa. Kita berbuat dosa. Perkataan, perbuatan kita itu jelas sekali menunjukkan bahwa kita tidak bisa pungkiri kita orang berdosa. Diciptakan terbatas, berdosa. Itulah saya, ibu dan bapak, kita semua umat manusia. Kenyataan itu harus diterima dulu. Sekalipun para filsuf berupaya mengelola metafisika dan mencoba memahami secara ilmu pengetahuan dan menemukan etikanya di dalam konstruksi masing-masing individu, tetap tiga hal ini tidak bisa dihindari. Apa yang menjadi pengharapan kita kalau begitu? Kita tidak mungkin menjadi pencipta. Kita menjadi co-creator, iya, membuat sesuatu dari yang sudah ada. Itu sebabnya kita bisa mengalami suatu perkembangan peradaban. Pengetahuan kita terus meningkat. Hasil dari pengetahuan itu terus terlihat. Kita bisa tahu, bukan saja kita 4.0, tapi sudah 5.0, bahkan sudah ada yang menuju 6.0. Peningkatan itu terus. Karena kita memang punya kemampuan untuk itu. Tetapi kita itu terbatas. Kita hanya melanjutkan apa yang sudah ditemukan di masa lalu, dan nanti kita juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ada estafet kehidupan di bumi ini. Namun, kita yang akan meninggalkan tubuh ini, meninggalkan sejarah di bumi ini, kemana kita perginya? Apa yang menjadi pengharapan kita? Di dalam hal itulah Rasul Paulus memberikan kepada kita pengalaman subjektifnya bersama orang-orang percaya, pengalaman subjektifnya. Iman itu tidak hanya berkaitan dengan apa yang saya tahu dan mengerti, tapi iman juga berkaitan dengan pengalaman subjektif bersama Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang tadi itu. Ciptaan terbatas, berdosa. Di ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Maksudnya tubuh ini. Tubuh ini. Ada yang cepat dengan cara kremasi, ada yang cepat atau lambat dengan cara terbakar atau dibakar, ada yang lambat dengan cara dimumi, tetapi fana. Kita ada di sana. Saya ingat betul waktu masih kecil, umur 3 tahun bermain dengan teman-teman saya. Bagaimana saya main gundu kalau bahasa Betawinya, atau main guli kalau bahasa Medannya. Ingat betul berkelahi di sana gara-gara kelereng itu ya, atau gundu atau guli. Sampai berdarah-berdarah. Nah, teman saya yang berkelahi itu sudah tidak ada. Saya masih ada. Bukan berarti ada perbedaan itu karena saya Kristen. Bukan. Karena masih ada kesempatan lain yang Tuhan mau berikan. Itu kenyataannya. Tapi itu masih kecil. Di ingatan saya masih ada. Bagaimana saya masuk sekolah, siapa guru sekolah pertama saya,
kelas 1 SD, saya tidak masuk TK, ibu bapak tidak ikuti PAUD, TK gitu, langsung SD kelas 1, umur 5 tahun 3 bulan. Yang penting kan telinga dipegang, masuk gitu, masuk. Itu dulu, kalau sekarang kan ada umur dulu, ya kan, pegang telinga, masuk. Karena saya lapor ke mama, bukan ke bapak, ma, temanku itu main tak umpet sekolah, aku nggak sekolah. Waktu kecil, saya ingat lihat foto saya, kok bisa kecil begini saya. Sekarang sudah besar. Itulah perjalanan hidup kita. Ada yang disimpan yang melintasi ruang kan, melintasi waktu. Masih ingat di mana kelas itu dan siapa gurunya dan siapa teman yang dekat. Dan nilai rapot saya masih ada dari kelas 1 SD, ibu bapak. Rapot saya pun masih ada. Kita bisa menerobos dan kita punya pengharapan nanti saya maunya begini. Persoalannya yang ini, yang belakang, yang latar kita bisa ingat karena kita sudah melewati. Tapi yang ke depan itu harapan. Harapan saya punya cucu begitulah kira-kira 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Harapan. Tapi apa mungkin bisa? Who knows? Harapan apa yang membuat kita di tengah-tengah keadaan kita sekarang ini membuat kita semangat menjalani kehidupan itu? Tidak diperbudak oleh masa lalu, tidak diperbudak oleh keadaan kita sendiri yang terbatas, ciptaan dan berdosa. Apa yang menjadi kekuatan itu? Paulus mengatakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari dirimu, dari diri kami. Harta yang mana? Harta apa yang kita terima, yang kita miliki? Apa harta yang paling berharga? Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini membuat kita tidak terbebani oleh masa lalu, diperbudak oleh masa lalu, dan kita bebas menikmatinya. Kalau kita terikat pada masa lalu, terikat dengan memori-memori indah, bahkan terikat dengan memori yang buruk, kita tidak akan beranjak melangkah punya iman yang benar. Maka Paulus mengatakan, yang kami miliki di dalam keadaan tanah liat ini melimpah-limpah harta yang datangnya dari Tuhan. Apa itu? Kematian, kebangkitan, hidup kekal bersama Tuhan nanti. Jadi kita memandang kepada Tuhan, tidak hanya memandang kepada Tuhan yang sudah tersalib 2000 tahun lalu, bukan memandang hanya kepada Tuhan yang sudah naik ke atas, tapi memandang kepada Tuhan yang akan datang kembali. Itu pengharapan kita. Kita akan melewati zaman ini. Dan itu harta. Kalau orang bilang kan, bagaimana bisa kita punya keyakinan begitu? Paulus mengatakan demikian. Ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Itulah kemerdekaan yang sejatinya. Saya tidak mau terkurung dengan masa lalu, saya tidak mau terkurung oleh keadaan saya yang berdosa, tetapi kalau saya mau lepas dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Maka bagaimana saya bisa melewati semuanya itu? Hanya kalau saya dan Bapak Ibu ada di dalam Kristus. Dan pengalaman subjektif inilah yang Paulus ungkapkan kepada jemaat di Korintus. Hai jemaat Korintus, memang kami punya bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan Allah melimpah dalam segala hal. Tubuh ini ditindas, terjepit, dianiaya, dihempaskan, bahkan ada banyak yang mati martir. Tidak membuat kami gagal fokus. Jalan serta Yesus. Dan ketika kita berjalan ke arah masa depan, kita tahu bahwa ada masa lalu kita, keadaan kita sekarang yang akan ada batasnya, dan kita ketika berjalan ke sana dengan penuh optimis bahwa Tuhan beserta denganku. Ibu bapak, saya sudah melewati yang namanya kedukaan, kehilangan kakek, nenek, ayah, ibu, mertua, adik, keponakan. Saya lihat sendiri. Dan tentu memori untuk keadaan mereka masih ingat. Itu memori. Tapi kalau berhenti di sana, bagaimana hidup saya? Tidak lebih daripada orang dunia. Maka perjumpaan dengan Kristus, pengalaman bersama Kristus, itu yang memberikan kekuatan melangkah dengan merdeka. Saya berjalan dengan iman di dalam Kristus. Memori tidak bisa kita hapus, tapi masa depan kita bisa create. Karena Tuhan beserta dengan kita. Itulah kemerdekaan yang sejati. Di dalam Kristus kita bisa meng-create 1 hari, 2 hari apa yang harus kita lakukan. Maka Paulus mengatakan,
Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami diempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Tidak membawa masa lalu, tidak membawa hanya kematian, tetapi hidupnya Yesus dibawa terus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagu sekolah minggu itu indah sekali ya. Nah, kalau mengingat itu, apa yang kita lakukan? Bagaimana Tuhan berkarya memerdekakan kita dari perbudakan dosa, berkarya memerdekakan kita dari memori yang masa lalu, sehingga kita membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu orang merdeka. Pandanglah kepada Yesus yang telah membuat kita menjadi orang yang sejati. Dan kita juga harus membawa Kristus, membuat orang lain menjadi manusia yang sejati. Ketika di kelas, untuk mengajar dan mendidik mahasiswa, saya tidak berhenti hanya menceritakan historisitas Kristus dan pemahaman pengertian Alkitab mengenai kebenaran firman Tuhan, tetapi pengalaman subjektif, encounter with Christ, tiap hari itu mesti disampaikan. Supaya orang tidak hanya bilang, ya mudah sih bilang merdeka di dalam Kristus. Ada satu buku Warren Wiersbe, judulnya Merdeka di dalam Kristus. Itu dalam kitab pengupasan surat Galatia, itu buku yang cukup lama, dan saya membacanya itu sebelum saya masuk seminari, dan saya terus teringat dengan buku itu, Merdeka di dalam Kristus, karangan Warren Wiersbe. Seorang teolog reform Injili yang mengenal Kristus, bagaimana dia dilepaskan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Walaupun tubuh ini lemah, dan makin lama makin sadar bahwa akan menuju kepada perpisahan dengan tubuh fana ini, dan kembali kepada Allah, roh kita, tapi dia berjalan terus menghadap Tuhan, dengan membawa kehidupan Kristus. Pengalaman subjektif ini harus ada, Bapak Ibu. Jangan hanya pengetahuan doktrin saja. Jangan hanya aku percaya, tapi aku lakukan juga. Kalau ibu bapak belum punya pengalaman seperti itu, nggak ada gregetnya untuk mengikuti Yesus. Seriusan. Ketika diuji, nilainya A semua. Ketika dipraktekkan, nilainya fail semua. Karena ibu bapak pasti sudah tahu tentang pengakuan iman. Ibu bapak juga mungkin sudah mengerti tentang siapa Yesus. Tetapi berjalan bersama Yesus itu penuh duri, seperti yang Rasul Paulus katakan. Ditindas, dianiaya, bahkan menderita, bahkan meninggal. Suatu ketika saya beritakan Injil di rumah sakit, dan ketika saya beritakan Injil, saya nggak tahu bahwa ini orang agamanya apa. Saya diludahi di rumah sakit di Jakarta Timur. Dalam tim pelayanan besuk kepada pasien-pasien yang sakit. Bersama tim saya ada di situ, dan kami berdua masuk ke ruangan. Lalu kita beritakan Injil. Waktu saya tanya, Bapak sakit apa? Mau saya doakan, saya orang Kristen. Bayangkan ibu bapak kalau namanya orang sakit, itu gak usah diceritakan lah ya. Itu semuanya, saudara. Tapi karena di dalam Kristus, itu tidak akan membawa kebencian dan kemarahan. Dibersihkan, ibu bapak mau kami doakan. Dia diam, kok ini orang gak marah begitu ya. Walaupun dalam hati, gitu ya, namanya juga laki-laki dibuat begitu, dan masih langsung terbayang dengan masa lalu kan. Kalau dibuat begitu, jangan dipancing, kira-kira begitu. Tapi saya udah orang Kristen ini, saya hamba Tuhan. Gimana nih? Ada peperangan. Saya mau memerdekakan diri saya dari perbudakan masa lalu yang merasa kuat, merasa gagah, merasa hebat, atau saya berjalan dengan Kristus membawa ini dalam hidup pelayanan saya. Lalu apa yang terjadi? Bapak itu langsung bilang, ya sudah kamu doa-doa, tapi saya bukan Kristen. Ya sudah, saya berdoa. Berdoa, saya beritakan Injil dalam doa. Tuhan, Engkau yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kami orang berdosa, membutuhkan keselamatan. Bapak ini juga membutuhkan keselamatan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kasihanilah Bapak ini. Jadi dalam doa, bukan hanya kesembuhan yang paling utama, beritakan Injil. Amin, selesai. Dua tempat tidur berikutnya bilang, ya sudah, begitu saya bicara amin begitu, yang dua tempat tidur disebutkan di kelas ekonomi ya. Kalau kelas VIP itu mesti ada jadwal dan sebagainya. Lalu akan dilakukan, ibu bapak. Bapak pendeta ya? Bukan. Orang masuk seminari juga belum begitu ya. Karena senang aja saya memberitakan Injil, karena cinta Tuhan menguasai hati saya memberitakan Injil bersama tim pelayat ke rumah sakit. Doakan saya lah. Ya udah, kita doakan. Penting juga suara besar dalam berdoa. Penting juga suara untuk memberitakan Injil. Ibu bapak, bawalah kehidupan Kristus dalam hidup kita. Itulah orang merdeka.
Jangan tunda besok, hari ini. Ibu Bapak, merdeka bukan diikat oleh masa lalu. Penghiburan, pengharapan kita bukan diikat dengan kemampuan kapasitas kita. Pandanglah kepada Kristus, dan kita akan bersuka cita di sana. Dan di sana kita akan mengatakan, aku memang makin lemah, tapi jiwaku makin semangat untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengalaman Rasul Paulus yang telah dituliskan di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 15. Kami bersyukur Tuhan, ini bukan hanya sekedar kami tahu dan mengerti secara teologi, dogma dan pengenalan akan Kristus, tetapi pengalaman subjektif encounter dengan Tuhan sendiri membuat kami tidak berhenti di masa lalu, tidak berhenti pada diri kami yang diperbudak, tapi mau bebas menikmati jalan bersamamu, menatap masa depan yang penuh pengharapan. Hiburkanlah hati kami yang berduka, hiburkanlah jiwa kami yang merana, berilah kepada kami semangat, karena hati yang gembira adalah obat untuk kami berlangkah dengan iman, dan kami menyongsong Kristus yang akan datang dengan sukacita. Sekalipun tubuh kami makin lama makin rapuh, tetapi semangat cinta kami kepadamu Tuhan yang dipenuhi oleh kasih-Mu semakin bertumbuh. Kiranya kemerdekaan di dalam Kristus dapat kami tularkan kepada siapapun yang ada di sekitar kami, dalam keluarga kami, dalam kelompok kami, dalam komunitas kami, dimanapun. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, beserta dengan kamilah Engkau ya Tuhan, sehingga kami mengalami sendiri bersama-Mu hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Berkati kami sekalian Tuhan, dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.